PPG dalam jabatan 2021. Perkenalkan, saya Yuni Mayufa, peserta PPG 2021 Angkatan 1 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, dengan program studi Bisnis Daring dan Pemasaran. Ini kartu ujian saya melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Zoom di kelas 10 SMK Bina Prestasi dengan materi pokok kelangkaan, hubungan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Demikian perkenalan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk salsa dipimpin doanya sebelum kita memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah dipimpin doanya oleh ketua kelas salsa ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat dengan mudah diterima oleh kalian dan ilmunya yang pasti bermanfaat. Kalau begitu Ibu absen dulu ya, satu persatu ya. Yang sudah masuk ke room adalah 14 siswa. Oke, di sini yang sudah bergabung di Google Classroom-nya ada 15 siswa ya. Ibu absen dulu ya, satu persatu. Safa Agelia hadir? Hadir, Bu. Iya. Muhammad Panca ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, Ya. Fatimah Ridila hadir? Hadir, Bu. Nah, hadir, terima kasih. Anida Fitria? Saya, Bu, hadir. Oke, terima kasih ya. Tadi kita sudah absen bersama. Ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pertemuan kali ini. Mungkin ada hal lain ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan video dulu. Nah, nanti kita simak bersama-sama. Oke. Pakai masker. Oke. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Iya, gimana anak-anak? Sudah mendengar videonya? Sudah melihat? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kan tadi kamu sudah membuka modulnya ya di Google Classroom-nya. Ibu mau review dulu nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat gak sih tentang apa materinya? Ayo, ada yang masih ingat gak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Kita belajar, Ibu? Tentang? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Materi kita betul tentang masalah pokok ekonomi. Tadi Salsa ya yang lebih dulu menjawab ya? Iya, Bu. Iya, Salsa. Kalau Ibu mengajar materi apa sih? Mata pelajaran apa?
Ekonomi. Ya, ekonomi bisnis. Kalau iya betul. Mata pelajarannya ekonomi bisnis. Lalu review tentang mata pelajaran yang minggu lalu yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Oke? Terlihat? Terlihat. Iya, sebentar. Tapi ada videonya. Nanti videonya nggak bisa terbuka. Ibu belum ngeklik itunya. Udah. Wis. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, coba itu judulnya. Ada yang ingin membaca nggak nih judulnya? Tentang apa? Ayo satu orang. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, judulnya untuk pembelajaran hari ini adalah kelangkaan. Ya. Itu hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia, Bu. Iya, pinter. Hafsa ya? Ya, Bu. Kelangkaan. Judulnya kali ini tentang kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Ya, KD-nya yaitu 3.2. Yang pertama, menganalisis kelangkaan. Tentunya terkait dengan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Oke, dalam pertemuan kali ini, nah nanti Ibu harapkan setelah pembelajaran kita, kamu mampu menelaah pengertian kelangkaan. Ya, tujuan pembelajaran kali ini. Yang kedua yaitu kamu mampu ya menguraikan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, faktor-faktornya apa saja nanti? Nah, yang ketiga, nanti kamu dapat ya menentukan jenis-jenis kelangkaan. Nah, dan yang keempat, Ibu harapkan nanti kamu dapat mengatasi masalah kelangkaan ya. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada peta konsepnya nih. Nah, peta konsepnya terkait dengan kelangkaan. Coba Ibu ingin mendengarkan nih satu orang ingin menjelaskan, coba kita bahas lebih lanjut tentang kelangkaan itu apa agar kamu lebih paham. Ada baiknya kita simak videonya berikut ini. Permintaan masyarakat terhadap tabung oksigen melonjak tajam seiring naiknya kasus baru COVID-19. Tak mudah mendapat tabung oksigen di pasaran, salah satunya di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Warga yang membutuhkan tabung oksigen harus melakukan pemesanan karena kelangkaan barang. Berikut laporan Laras Kiranasari dan juru kamera Syahrul Hidayat. Pemirsa, lumayan sulit untuk mencari tabung oksigen saat ini. Tadi kami sebelumnya sempat menuju ke Pasar Pramuka dan tidak ada satupun toko yang kemudian menjual tabung oksigen. Informasinya lantaran tidak ada pasokan lagi dari distributor begitu, sehingga mereka saat ini belum bisa menjualnya. Nah, kemudian kami akhirnya memutuskan untuk berkeliling lagi masih di sekitar Pasar Pramuka, dan tadi ketika lewat tidak jauh dari Pasar Pramuka ada sebuah toko yang di belakang saya sih tampaknya itu ada tabung oksigen. Kita akan tanyakan lagi apakah betul di sini menyediakan tabung oksigen tersebut. Nah, di sini ada bersama kami ada Pak Dason. Halo Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Tadi lumayan sulit ya Pak kalau di Pasar Pramuka. Tadi saya sudah cari untuk tabung oksigen. Lega sekali tadi akhirnya ada wujud tabung oksigen akhirnya terlihat. Nah, ini artinya tersedia Pak di toko ini Pak? Tergantung dari supplier ke kita. Dalam minggu ini kita kesulitan mendapatkan oksigen. Kadang-kadang kita dijatah 20 per hari, kadang-kadang dapat, kadang enggak. Sementara permintaan itu sangat tinggi sekali. Jadi kita prioritaskan orang-orang yang udah inden duluan ke kita melalui seller kita. Artinya saat ini di toko Bapak ini menyediakan tabung oksigen, tapi tidak bisa datang langsung membeli, harus istilahnya memesan terlebih dahulu di jauh hari begitu. Pak, gimana Pak? Ada yang pesan lewat karyawan saya, ada yang langsung. Syukur-syukur pas dia datang barangnya ada, tapi banyak kecewa barangnya tidak ada. Gitu. Ingin tahu juga Pak untuk harga, saat ini dijual dengan harga berapa Pak? Kalau kita dapat sumber dari distributor resmi, kita jualnya 1 juta per 1 kubik. Kalau kita dapat dari sumber dari tangan kedua dan ketiga, tentu harganya berbeda, tergantung modal yang kita dapat. Biasanya kalau udah dapat dari tangan kedua dan ketiga itu agak lebih mahal gitu, sekitar 1.500.000. Saya mau lihat yang di tabung belakang Pak. Kalau yang seperti besaran yang di belakang itu berarti harga dijual berapa Pak untuk yang barunya? Itu gunanya untuk isi ulang. Iya, isi ulang. Bagi yang perlu isi ulang kita ada.
Pas lagi ada, tapi selagi tidak kosong. Ini baru datang kemarin 3 tabung yang isi ulangnya. Isi ulang prosedurnya seperti apa, Pak? Bawa tabung kosong sini, kita isi ulang, ya langsung diisi sama di sini. Harganya berarti juga sama tadi Pak ya, di atas? Harga isi ulang beda dengan harga tabung, karena yang dibayar adalah gasnya saja. Itu sekitar 30.000, 40.000 1 kubik. Kalau saat ini kan dijual dengan harga 1 juta, 1.500.000 tergantung dapatnya dari mana. Kalau sebelum pandemi ini dijual dengan harga berapa Pak? Atau ada kenaikan berapa persen? Dulu kita jual 600.000 sebelum pandemi. Ya sekarang jadi 1 juta ya sekitar 80% atau 100% lah gede. Kalau untuk permintaan dari Bapak untuk mendapatkan tabung ini ke distributor begitu ya, atau supplier begitu ya, ini ada kesulitan nggak sih Pak untuk dapat tabung oksigennya? Sangat sulit sekali, karena yang belanja bukan kita aja. Masyarakat udah langsung ke distributor diperbolehkan. Jadi untuk sekarang kita belanja ke distributor itu adalah dijatah per hari berapa, kemudian kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, pemirsa itu tadi, dan akhirnya ini kembali kami infokan bahwa ini tidak jauh dari Pasar Pramuka, masih berada di kawasan Jalan Pramuka begitu, namun berada di luar Pasar Pramuka, dan ini menyediakan meskipun dalam sehari ini tidak mesti jumlahnya ada berapa puluh atau berapa ratus, ini tergantung bagaimana mereka pihak toko ini mendapatkan dari supplier. Dari Jakarta, Laras Kiranasari, Syarul Hidayat, TV One mengabarkan. Oke, gimana anak-anak? Sudah disimak videonya? Alhamdulillah. Tentang apa ya videonya? Iya, tentang kelangkaan. Kelangkaan apa? Iya, tabung oksigen. Oke, apa lagi selain itu? Harga tabung oksigen Bu yang mengalami kenaikan. Iya, harga tabung oksigen yang mengalami kenaikan. Nida ya? Iya. Kalau normal biasanya berapa Nida? Biasanya kalau harga normal itu sekitar 600.000 Bu. Iya, lalu saat ini? Saat ini jadi 1 meter per kubiknya sekitar 1 sampai 1,5 juta Bu. Wih, berarti naik berapa persen itu? Bisa 2 kali lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Kalau misalkan kita di harga normal itu 600.000, ketika mengalami pandemi seperti ini ya, permintaannya meningkat, harganya menjadi 1 sampai 1,5 juta. Lihat, sudah paham arti kelangkaan, definisinya? Oke, tadi definisi sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Terkait dengan definisi, kamu sudah paham apa itu kelangkaan ya, jumlahnya terbatas gitu ya, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, lalu tidak didapat secara cuma-cuma, harus mengeluarkan uang gitu ya. Itu terkait dengan definisi kelangkaan. Kalau faktornya atau penyebabnya, kira-kira kenapa ya terjadi kelangkaan? Kalau dari bencana alam itu juga termasuk ke dalam faktor penyebab kelangkaan nggak sih Bu? Nah betul, Hafsani pertanyaannya bagus sekali ya. Bencana alam itu menjadi faktor penyebab kelangkaan. Contohnya ada yang bisa kasih contohnya nggak? Bencana alam, kira-kira apa ya, barangnya apa, penyebabnya karena bencana alam? Ayo. Selain tadi kalau misalkan tabung oksigen mungkin produksinya terbatas ya. Nah kalau misalkan bencana alam nih, kira-kira contohnya ya, Ibu kasih contoh nih. Misalkan ayahnya Dian sebagai petani. Nah petani, kalau petani berarti hidupnya ada di mana? Pedesaan. Kalau di desa biasanya mata pencahariannya apa? Kalau petani biasanya, petani apa tuh? Padi. Nah, betul, padi. Kalau padi berarti memproduksi apa? Beras. Ya, beras. Nah, ketika misalkan ayahnya Dian sebagai petani, nah di sawahnya itu di desanya mengalami bencana alam, ya biasanya bencana alam itu apa aja ya? Longsor ya, karena adanya tanah longsor yang menyebabkan sawahnya dari ayahnya Dian
mengalami kerusakan. Ketika rusak, sawahnya bisa diproduksi nggak? Bisa dipanen nggak? Nah, kan ketika padinya tidak bisa dipanen, nah kira-kira mengalami kerugian nggak? Kerugian, iya. Biasanya bisa memanen misalkan 1 ton beras karena mengalami bencana alam tadi di desanya si Dian, ya. Makanya terbatas jumlah padinya. Paham sampai di sini? Iya, jadi bisa saja karena bencana alam salah satu faktornya maka produksi padinya tidak maksimal, gitu ya. Itu salah satu faktor atau penyebab kelangkaan. Ya, kita butuh beras nggak? Butuh, Bu. Butuh. Kamu makanan pokoknya apa? Nasi. Kalau di Papua makanan pokoknya? Sagu ya. Iya, beda-beda ya. Nah, itu salah satu contoh kelangkaan. Penyebabnya itu tadi bencana alam. Selain bencana alam, faktor penyebabnya. Nah, di sini ya. Nih, Ibu tampilkan salah satu faktor penyebab. Di sini ada 6. Nah, nanti kamu bisa cari faktor yang lain, referensi yang lain ya. Nah, di sini ada 6 faktor penyebabnya. Yang pertama, oke, 1 orang Ibu ingin membacakan ingin dibacakan deh. Coba kelihatan nggak? Ini kenapa jalan-jalan? Fitri? Kelihatan, Bu. Ya, silakan Fitri. Faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama itu lambatnya perkembangan teknologi. Ya, lalu? Ya, yang kedua kemampuan produksi. Ya. Ini yang ketiga centil ya slide-nya ya. Ya, yang ketiga perbedaan letak geografis. Ya. Keempat pertumbuhan penduduk. 5 bencana. Ya. Dan yang keenam yang terakhir keterbatasan sumber daya alam. Iya, pinter. Tadi kita sudah bahas contoh dari bencana alam. Centil ya ini ya slide-nya ya, pindah-pindahan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Nah, nanti kamu cari nih ya jenis kelangkaannya apa, faktor penyebabnya. Ini misalkan tadi kita sudah bahas contoh yang kelima nih, bencana alam padi ya. Gitu. Paham sampai di sini? Ya. Oke, silakan. Tadi faktor penyebabnya sudah kita bahas, definisinya juga sudah ya. Nah, sekarang jenis-jenisnya tadi terkait dengan tujuan ya, tujuan pembelajaran kita, kamu kan harus bisa mendefinisikan. Definisi kelangkaan itu apa? Kamu sudah paham. Lalu faktor penyebabnya itu kenapa bisa terjadi kelangkaan? Kamu juga sudah bahas tadi ya, ada 6 ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kelangkaan. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Fitri atau Dian ya, yang kembar tadi. Fitri, Bu. Iya, Fitri. Tadi Fitri sudah menyebutkan ya jenis-jenis kelangkaan itu tadi ada 4, Bu. Salah satunya ya sumber daya manusia. Yang kedua apa, Fitri? Daya alam. Iya, sumber daya alam. Yang ketiga? Sumber daya modal. Dan terakhir yang keempat sumber daya kewirausahaan. Iya, pinter. Nih ada 4 jenis kelangkaannya. Kira-kira yang kamu belum tahu dari keempat jenis ini, yang baru kamu dengar ini sumber daya apa? Sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan. Coba sumber daya kewirausahaan apa sih itu sumber daya kewirausahaan? Nah, kalau sumber daya kewirausahaan adalah sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya ya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal ya, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat ya. Itu terkait dengan definisi dari sumber daya kewirausahaan. Kalau sumber daya alam contohnya apa? Hewan-hewanan. Iya, hewan. Lalu apa lagi? Tumbuhan. Lalu apa lagi? Iya, air, hasil tambang. Betul, itu sumber daya alam. Kalau sumber daya modal? Contohnya bahan baku. Iya,
Iya, gedung. Kesempatan, gedung, Iya, mesin, betul, keterampilan, mesin. Oke, kalau peralatannya. iya, peralatannya betul. Kalau sumber daya manusia? Orang yang terampil di Iya. Ih, pinter sekali Dian, orang yang terampil. Nah, ini sumber daya manusia. Manusia di dunia itu banyak ya. Kalau kita kerucutkan lagi di Indonesia, manusia penduduk Indonesia itu banyak. Tapi yang dimaksud dengan sumber daya manusia ini menjadi langka itu kenapa? Tadi keterampilannya terbatas, ya. Kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan atau kamu sebagai pengusaha, apa yang harus kamu miliki dulu? Apa? Ya, skill. Keterampilan, Betul. skill. Skill, keterampilan. Nah, kalau kamu nggak punya keterampilan, kalau kamu tidak punya skill, apakah kira-kira perusahaan ingin merekrut kalian? Tidak. Ya, jadi selesai sekolah di SMK Bina Prestasi, Ibu harapkan kamu punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan, ya, punya pengetahuan yang luas. Nah, itu kamu gunakan semaksimal mungkin agar perusahaan-perusahaan bisa merasa, wah, bagus nih si Dian dari SMK Bina Prestasi, berkompeten, ya. Atau kalau ketika kamu, amin. Oke, agar lebih jelasnya di sini Ibu ada games, ya. Gamesnya perhatikan gambar di bawah ini, diskusikan termasuk jenis sumber daya manakah gambar berikut. Oke, siapa yang ingin menjawab gamesnya? Silakan. Ayo, ada yang ingin menjawab dari gambar yang pertama? Gambar yang pertama itu siapa? Chef Renata itu. Iya, betul, Chef Renata. Chef Renata itu profesinya sebagai Koki. iya, sebagai koki, chef ya. Kalau bahasa kerennya chef gitu. Jadi dia pintar apa ini? Memasak. Keterampilannya memasak. Jadi kalau dari gambar pertama kira-kira terkait jenis sumber daya apa ini? Ayo. Manusia. Iya, manusia. Yang kedua, gambar apa? modal ya Bu? Iya, sumber daya modal. Betul. Kenapa modal itu gambar yang kedua tentang apa? Uang. Uang. Iya, betul. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Iya, alam. sumber daya alam. Gambarnya apa aja sih itu sumber daya alam tadi di gambar itu? Ada pohon, matahari, angin, Udara. Iya, betul ya, ada udara, ada sinar matahari, ada tanah ya, ada tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu contoh dari sumber daya alam. Ya, yang terakhir nih, gambar yang keempat. Gambarnya siapa? sumber daya kewirausahaan, Bu. Ih, udah langsung menyebutkan sumber daya kewirausahaan, Bu. Nah, sekarang selanjutnya nih di sini ada solusi. Solusi bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Di sini ada dua cara ya. Salah satunya yaitu menyusun skala prioritas. Yang kedua adalah bijak dalam menggunakan sumber daya. Kalau menyusun skala prioritas bisa dilakukan tingkat urgensinya dilihat dulu ya. Lalu yang kedua kesempatan yang dimiliki skala prioritasnya. Dan yang ketiga pertimbangan masa depan. Dan yang terakhir adalah kemampuan diri. Nah, ini kemampuan diri dilihat dulu skala prioritasnya. Dan kalau yang kedua ya, bijak dalam menggunakan sumber daya, kamu bisa melakukan efektif dan efisiensi. Nah, dan yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah pengelolaan yang tepat guna. Oke, Ibu kasih contoh yang cara mengatasi kelangkaan dengan menyusun skala prioritas. Tingkat urgensinya dulu ya. Coba nih, Ibu ingin menjelaskan contohnya kamu sebagai pelajar ya. Kalau pelajar kira-kira kamu lebih membutuhkan ATK atau baju yang bagus?
Ketika nah ya, misalkan kondisi kamu hari ini atau esok hari ya, kamu ingin menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian, kamu lebih membutuhkan apa? Kalau misalkan daring, kamu butuh apa? Laptop. Selain laptop? Handphone. Iya betul. Ya gadget. Selain itu harus apa? Gadgetnya harus ada apanya? Karena daring. Iya betul, koneksi internet harus ada kuotanya. Nah, ketika kamu punya uang yang terbatas, kamu lebih konsen kemana dulu nih? Membeli kuota kah? Atau membeli baju yang bagus? Nah, membeli kuota itu adalah salah satu solusi mengatasi kelangkaan. Dilihat dari menyusun skala prioritas. Dilihat dulu tingkat urgensinya. Aku lebih butuh kuota dibandingkan baju yang bagus. Ya, begitu ya? Maksudnya ya? Oke, kalau untuk contoh yang selanjutnya kamu bisa cari di modul ya, contoh-contohnya. Setelah itu ada yang ingin bertanya? Untuk ya silakan. Bu, kalau solusi efektif dan efisien, apa contoh jenis kelangkaannya? Iya, pintar sekali Zahwa. Ada yang ingin menjawab nggak? Ada yang bisa bantu ibu nggak? Bu. Iya, silakan. Misalnya air bersih ya Bu. Iya, air bersih. Kita harus hemat menggunakan air bersih. Ya, air bersih gimana air bersihnya? Karena kan air bersih kan termasuk sumber daya alam, tapi kan atas Bu. Iya, lalu ketika Ya Bu, jadi ya silakan Dian, ingin menambahkan. Ya Bu, jadi menurut saya air bersihnya dipergunakannya sesuai dan apa maksudnya ya, kayak secukupnya gitu. Oh iya, secukupnya. Ya, itu yang dimaksud dengan penggunaannya bijak dalam menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien. Salah satunya ini cara-caranya. Paham sampai di sini? Paham. Sudah cukup jelas ya? Oke. Selanjutnya, kemarin Ibu pertemuan minggu lalu sudah men-share nih tugasnya. Ya, tugas individu. Yang pertama, Ibu minta tentukan barang atau sumber daya yang termasuk kelangkaan ya di sekitar lingkungan kalian saat ini. Kamu bisa cari di artikelnya dari internet ataupun media sosial. Kalau media sosial yang kamu miliki saat ini apa aja? Instagram. Lalu apa lagi? Instagram, Facebook. Iya, Facebook. Lalu Salsa punya media sosial apa? Twitter, betul. Salsa media sosialnya apa? Iya, Salsa diem aja nih. Salsa tadi keluar room ya? Salsa atau Safa? Safa. Oke, Safa media sosialnya apa yang kamu miliki saat ini? Hah? WhatsApp. Lalu apa lagi? IG. Iya, itu media sosial ya. Kamu biasanya kamu cari nih bisa melalui IG, Twitter, Facebook ya. Kira-kira barang atau sumber daya apa sih nih yang saat ini kita alami kelangkaan ya. Lalu yang kedua, lakukan analisis kelangkaan sumber daya tersebut. Nah, terkait dengan analisisnya apa aja? Yang pertama jenisnya, termasuk jenis apa itu kelangkaannya. Lalu yang kedua, faktor penyebabnya kenapa terjadi kelangkaan ya. Dan bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan tersebut? Kamu buat berbentuk narasi. Nanti sudah Ibu share kan di Google Classroom-nya LKPD-nya ya. LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik. Wih, pinter. Berarti kamu sudah mendownload semua ya. Oke, karena yang sudah masuk di Ibu hanya beberapa orang saja ya, baru 5 orang saja. Untuk pertemuan minggu ini, kali ini 1 orang saja presentasi hasil tugasnya yang sudah dicari ya. Oke, yang sudah masuk di Ibu adalah salah satunya Hafsah ya. Oke, Hafsah hadir? Ya Bu, Iya. ada. Oke, sudah siap Hafsah untuk presentasi tugasnya? Siap Bu. Siap, Ibu stop share dulu ya. Nanti kamu bisa share LKPD-nya agar teman-temannya bisa menyimak hasil tugas kalian. Silakan Hafsah. Screen ya Bu. Iya.
Bagi yang belum mengerjakan, Ibu minta hari ini terakhir dikumpulkan. Ya, siap? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, ini ada, ini adalah covernya ya, LKPD-nya. Oke, silakan selanjutnya. Ya, Langsung di lembar kerja hasilnya aja ya, Bu. Ya, oke, silakan dipresentasikan Hafsa. Kita menyimak apa yang Hafsa sudah kerjakan. Ya, jadi teman-teman, ini hasil lembar kerja saya kemarin menganalisis dari tugas yang dikasih oleh Bu Yudon. Nah, di sini dari analisis yang saya kerjakan itu didapat yang pertama tentang jenis kelangkaan. Nah, dari artikel yang sudah dibaca, saya dapat tentang sumber daya kewirausahaan berupa produk. Nah, produknya itu yaitu susu beruang. Nah, di sini ada gambarnya ya, teman-teman. Nah, yang kedua, faktor kenapa sih bisa jadi langka, yaitu karena kemampuan produksinya. Jumlah produksi tidak seimbang dengan jumlah permintaan produk. Nah, yang ketiga, cara mengatasinya, yaitu dengan menggunakan barang secara efektif dan tidak berlebihan, atau bisa juga dengan menggunakan barang substitusi atau barang pengganti. Sumber yang saya dapat yaitu dari internet, dari website media online merdeka.com. Di sini judulnya, langkanya susu brand di pasaran dan harga vitamin yang meroket. Ini judul artikel yang saya baca kemarin. Nah, dari sini saya menarik kesimpulan dari artikel yang saya baca, yaitu tentang masalah penyebaran dan jumlah virus COVID yang terjangkit virus COVID itu semakin tinggi. Nah, itu menyebabkan masyarakat terkena kepanikan atau panic attack. Nah, selain itu juga mengakibatkan beberapa barang kesehatan mengalami kenaikan harga dan juga mengalami keterbatasan produk. Nah, salah satunya yaitu yang kita lihat di sini nih, susu beruang. Nah, kenaikan harga dari susu beruang ini juga bisa sampai 2 atau 3 kali lipat dari harga normal. Itu biasa kita beli di harga 8.000 sampai 10.000, sekarang bisa sampai 15.000. Bahkan kemarin tetangga saya pun beli susu beruang dengan kisaran harga sampai 30.000 per botolnya. Nah, menurut artikel yang saya baca ini, kenaikan harga ini disebabkan oleh ketersediaan produk yang semakin sulit atau langka dicari karena tingkat permintaan barang dengan ketersediaan barang tidaklah seimbang. Nih, coba kita lihat di sini. Tuh, di sini ada gambar ibu-ibu tuh banyak berkerumun di satu toko. Nah, dia berebutan untuk mendapatkan susu beruang. Selain susu beruang, ada pun barang-barang lainnya yang mengalami kelangkaan atau keterbatasan, seperti vitamin dan suplemen. Terus habis itu tabung oksigen yang tadi kita udah bahas ya, jadi tabung gas. Nah, itu juga mengalami yang namanya kelangkaan. Itu, dan juga ada juga kayak minuman yang bervitamin C seperti UC 1000 atau apa sih itu namanya, Redoxon, itu juga termasuk. Nah, kelangkaan barang ini juga bisa diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang membeli barang dalam jumlah besar, Bu. Jadi barang-barangnya mereka beli dalam jumlah yang banyak dan mereka timbun atau mereka simpan di rumah untuk kepentingan pribadi. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih Hafsa. Kita kasih aplaus dulu dong buat Hafsa. Iya, pinter sekali Hafsa ya. Dari awal pertemuan kita sudah hampir 1 jam berjalan. Ayo, ada yang ingin menyimpulkan? Apa saja sih? Reva, Bu. Iya, Reva, Bu. Reva. Oke, silakan Reva. Reva. Ya, kesimpulannya? Reva, ya silakan Reva. Itu masih di mute suaranya.
Ya, speakernya diaktifkan sayang. Ya Bu, Ya, silakan. Ya. kelangkaan adalah adanya suatu kesenjangan antara hubungan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Iya, betul. Pintar sekali ya definisi kelangkaan. Tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, setelah itu kesimpulannya apa lagi? Saya Bu, Iya, silakan. faktor-faktor Zahwa ya? kelangkaan. Iya, Zahwa, Ya. silakan Zahwa. 1. Pertumbuhannya penduduk. Ya, 2. Kemampuan produksi. ya. 3. Perbedaan letak geografis. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, terlambatnya perkembangan teknologi. Yang keenam, sumber daya alam yang terbatas. Iya, itu tadi disebutkan oleh Zahwa faktor-faktor penyebabnya ya, ada 6. Setelah itu, kesimpulannya apa lagi pertemuan kali ini? Saya Bu, Ya, silakan Dian. ya Bu, saya menjelaskan tentang jenis-jenis kelangkaan Bu. Ya, jenis-jenisnya ada berapa? Ada Dian. 4 Bu, jenis kelangkaan itu ada 4, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Seperti Iya. yang ditampilkan tadi Bu. Iya, terima kasih Dian. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan nih, terakhir, kesimpulan yang terakhir. Saya Bu. Ya, Risma ya? Ya. Ya, silakan Risma. Atasi kelangkaan. Susun skala prioritas dengan langkah sebagai berikut. 1. Tingkat urgensi, kesempatan yang dimiliki, dan kemampuan individu. 2. Bijak dalam menggunakan sumber daya. 1. Efektif dan efisien. Pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan yang tepat. Iya, betul. Terima kasih Risma. Ya, walaupun Risma suaranya kecil, tidak sebesar Dian, tapi Risma sudah menyimak ya. Ibu harapkan yang lain juga demikian ya, bisa menyimpulkan materi kita kali ini. Kalau yang masih kurang jelas, bisa kamu baca lagi modulnya. Biar lebih dipahami. Oke. Sekarang kita ada games ya. Ada kuis dari aplikasi Quizinya seperti biasa. Kalau pertemuan Ibu terakhir kali kamu menjawab soalnya. Di sini ada 10 soal. Kamu siapkan aplikasinya. Kuotanya ada nggak? Ada. Ada, alhamdulillah. Kuotanya disiapkan. Ibu share ya kodenya. Oke, sudah terlihat kodenya? 903710. Oke. Terima kasih. Nah, di sini ada skornya. Skor tertinggi diperoleh oleh Risma Hakim. Kita kasih plus. Terima kasih Risma. Yang kedua diperoleh oleh Fatima Aridila. Ya, yang ketiga oleh Aditya Nugraha. Terima kasih. Ya, Ibu stop share ya. Oke, yang nilainya masih rendah nanti dipelajari lagi. Oke, pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi. Nah, ini sistem ekonomi. Ada yang udah pernah dengar belum sistem ekonomi itu apa saja? Ya, sistem ekonomi nanti kita bahas ada 4 ya, tradisional, liberal, komando, dan campuran. Nanti kita bahas apa itu bedanya antara satu dengan lainnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, bisa dipimpin doa penutupnya oleh ketua kelas. Silakan. Mari teman-teman, kita berdoa setelah silakan dia. Pembelajaran hari ini, semoga pembelajarannya bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, baca penutup doanya sudah dipimpin oleh Dian. Terima kasih Dian. Semoga pertemuan kali ini ilmunya bermanfaat di kemudian hari ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.